Salam maritim Sobat Kamla. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu potensi kemaritiman yang ada di Laut Indonesia, yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem di dasar laut yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya, seperti jenis-jenis moluska, krustasea, echinodermata, polychaeta, porifera, dan tunicata, serta biota-biota lain yang hidup bebas di perairan sekitarnya, termasuk jenis-jenis plankton dan jenis-jenis nekton. Tahukah Sobat Kamla bahwa Indonesia dikenal sebagai negara mega marine biodiversity terbesar di dunia karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar di lautan. Tidak main-main, sepertiga terumbu karang yang ada di seantero bumi terletak di republik ini. Menurut catatan Greenpeace, luas terumbu karang di Indonesia mencapai kurang lebih 50.875 km persegi, yang menyumbang 18% luas total terumbu karang dunia dan 65% luas total di Coral Triangle. Terumbu karang Indonesia juga memiliki aneka ragam hayati. Terdapat sekitar 590 spesies karang keras, 76 spesies diantaranya mewakili lebih dari 95% jumlah spesies yang tercatat di pusat segitiga terumbu karang. Sebagai informasi nih Sobat Kamla, Coral Triangle atau segitiga terumbu karang adalah suatu kawasan perairan di Indo-Pasifik yang memiliki keanekaragaman hayati di laut yang melimpah. Kawasan ini mencakup perairan Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, dan Solomon Island. Dinamakan segitiga terumbu karang karena apabila dilihat dari peta, garis batas kawasan ini membentuk pola segitiga. Ruang lingkup kawasannya ditetapkan menurut kriteria, yaitu terdapat penemuan hampir 600 jenis karang di dalam perairannya. Meskipun Indonesia memiliki keanekaragaman karang serta merupakan tempat yang ideal bagi karang untuk tumbuh dan berkembang, akan tetapi penyebaran karang tidak merata di seluruh Indonesia. Secara alamiah, sebaran karang tertinggi dijumpai di bagian timur Indonesia, seperti di perairan sekitar Sulawesi, Maluku, bagian barat Papua, dan Nusa Tenggara, karena merupakan jalur arus lintas Indonesia, di mana arus yang berasal dari Pasifik membawa banyak larva dan kaya akan nutrien. Hal ini akan membuat daerah-daerah yang dilaluinya mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi dan kondisi habitat yang baik. Sebaliknya, di perairan Jawa, terutama bagian selatan dan Sumatera bagian timur, memiliki persentase tutupan karang yang rendah dan keanekaragaman jenis yang juga rendah. Lokasi perairan yang langsung menghadap Samudra Hindia dan selalu mendapatkan hempasan gelombang yang sangat kuat turut berperan terhadap kurang berkembangnya karang di kawasan ini. Oh ya Sobat Kamla, selain menampakkan panorama dasar laut yang sangat indah, ekosistem terumbu karang juga memiliki beberapa fungsi dan manfaat loh. Di antaranya, tempat tumbuhnya biota lain, karena fungsinya sebagai tempat memijah mencari makan dan daerah asuhan berbagai biota laut, sumber plasma nutfah, mencegah erosi dan mendukung terbentuknya pantai berpasir, melindungi pantai dari hempasan ombak dan keganasan badai, sebagai bahan baku untuk berbagai macam kegiatan, seperti karang batu dan pasir sebagai bahan bangunan, karang hitam sebagai bahan perhiasan, dan berbagai macam kerang atau moluska yang digunakan untuk hiasan rumah. Di negara-negara berkembang, terumbu karang secara tidak langsung merupakan penghasil protein bagi penduduk. Yang terakhir adalah sebagai objek wisata. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa pada ekosistem terumbu karang yang sehat akan menghasilkan 35 ton ikan per kilometer per tahunnya. Sedangkan dalam ekosistem terumbu karang yang rusak menghasilkan kurang dari 5 ton ikan per kilometer perseginya. Dalam kondisi fisik yang baik, terumbu karang dapat berfungsi secara optimal sebagai sumber penghidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Oleh karena manfaatnya tersebut, kita harus sama-sama menjaga kelestarian terumbu karang.
Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dirilis pada 2018, menunjukkan hanya 6,56% terumbu karang dalam kondisi sangat baik, mengalami peningkatan dibandingkan 2017. Sementara itu, terumbu karang yang dalam kondisi baik sebesar 22,96% menurun dibandingkan 2017. Kondisi cukup sebesar 34,3% menurun dibandingkan 2017 dan kondisi buruk sebesar 36,18% meningkat dibandingkan 2017. Hasil ini diambil dari 108 lokasi dan 1064 stasiun di seluruh perairan Indonesia. Terumbu karang yang memiliki status buruk tidak berarti terumbu karang itu terdegradasi, tapi secara alami memang seperti itu, terutama di pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa, karena mengalami banyak ancaman seperti gelombang tinggi, blast fishing, pemutihan, dan sedimentasi. Untuk mencegah semakin rusaknya terumbu karang, maka diperlukan pengelolaan terumbu karang. Pengelolaan pada hakikatnya merupakan suatu proses pengontrolan tindakan manusia agar pemanfaatan terumbu karang dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep penetapan kawasan konservasi laut. Kawasan konservasi laut adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Kawasan konservasi laut untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan terumbu karang. Sementara, di wilayah tanpa konservasi, kerap terjadi perusakan terumbu karang akibat aktivitas manusia seperti memancing dengan menggunakan dinamit atau bom. Adapun beberapa fungsi dari kawasan konservasi laut, yaitu melindungi keanekaragaman hayati serta struktur, fungsi, dan integritas ekosistem, meningkatkan hasil perikanan, menyediakan tempat rekreasi dan pariwisata, memperluas pengetahuan dan pemahaman tentang ekosistem, memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat pesisir, melindungi daerah terumbu karang yang tidak rusak agar dapat menjadi sumber larva dan sebagai alat untuk membantu pemulihan, melindungi daerah yang bebas dari dampak manusia dan cocok sebagai substrat bagi penempelan karang dan pertumbuhan kembali, serta untuk memastikan bahwa terumbu karang tetap menopang kelangsungan kebutuhan masyarakat sekitar yang bergantung kepadanya. Selain melakukan konservasi laut, budidaya terumbu karang juga termasuk ke dalam upaya pelestarian terumbu karang. Proses dan teknik saat akan membudidayakan terumbu karang harus menggunakan langkah yang tepat. Salah satu langkah yang paling populer ialah melakukan teknologi transplantasi terumbu karang, atau dengan kata lain, terumbu karang ditanam atau dicangkok pada media yang sudah ditentukan. Meskipun untuk tumbuhnya memerlukan waktu yang cukup lama, dengan menggunakan metode ini, cara tersebut lebih efektif untuk budidaya terumbu karang. Metode lain yang bisa kita lakukan untuk membudidayakan terumbu karang ialah dengan menggunakan media semen atau cor yang kemudian dicetak dan menjadi sebuah wadah. Kemudian dilakukan transplantasi karang dengan pipa PVC. Letakkan dan biarkan media tersebut berada di perairan laut selama kurang lebih 3-6 bulan. Nantinya, media tersebut akan membuat terumbu karang yang baru. Berbagai makhluk laut yang akan berdatangan tinggal di tempat yang telah kita transplantasi tadi, seperti ikan laut yang kecil-kecil dan makhluk lainnya. Lalu, kita hanya perlu menunggu sampai terumbu karang menjadi dewasa dan dapat berkembang biak menghasilkan anakan yang baru. Ayo kita jaga kelestarian terumbu karang agar manfaatnya senantiasa dapat kita rasakan. Sekian Maritim Education yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah khasanah pengetahuan kemaritiman Sobat Kamla ya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam maritim.